Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sharihus Sunnah dari Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullahu taala. Qala syarih hafizahullahu taala wa hifdzul Qur'ani yatadammanu hifdzas sunnati, dan penjagaan Al-Qur'an yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala sudah terkandung di dalamnya penjagaan sunnah. Ya, oleh karena itu ketika Allah Ta'ala katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menjaga adzikra. Sebagian ulama menafsirkan adzikra di sini as-sunnah. Ya, selain ada tafsiran adzikra yaitu Al-Qur'an, sebagian ulama juga menafsirkan as-sunnah. Maka ayat ini tidak hanya bicara tentang penjagaan Al-Quran dari pengubahan, tapi juga sudah terkandung di dalamnya penjagaan sunnah. Lianna sunnata wahyun tsanin, karena sunnah adalah wahyu yang kedua. Wa hadza yatadammanu anna al-haqqa baqin wasyari'ata baqiyatun. Dan ini juga mengandung makna penjagaan Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 9 di atas. Ini mengandung makna bahwasanya kebenaran akan selalu ada dan syariat akan selalu ada. Jadi yang dijaga oleh Allah bukan hanya Al-Qurannya, tapi juga As-Sunnah dan juga Al-Haqq dan juga As-Syariah. Wal-Haqqu la yumkinu an yudayya'a di ayyi zamanin minal azminati. Maka al-haq nggak mungkin hilang di suatu masa dari masa-masa yang ada. Tidak ada satu masa dalam kehidupan manusia di mana ketika itu tidak ada yang membawa al-haq. Kosong dari orang yang membawa al-haq, nggak ada. Pasti akan selalu ada orang yang mendakwahkan as-sunnah, mendakwahkan tauhid. Walaupun sedikit, tapi akan selalu ada. Tidak pernah ada masa yang putus sehingga kosong orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah. Bal labudda an yabqa 'alal haqqi ta'ifatun. Bahkan pasti akan selalu ada di atas kebenaran sekelompok orang, walaupun sedikit. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada sekelompok orang dari umatku, qa'imatan bi amrillah, yang mereka tegak di atas syariat Allah. Mereka tegak di atas syariat Allah. Mereka mendakwahkan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum aw khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang merendahkan mereka atau menyelisihi mereka. Itu ciri ta'ifah al-mansurah. Ya, kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillahi. Dalam riwayat yang lain, zahirina al-haqq. Akan selalu ada sekelompok ta'ifah, atau akan selalu ada ta'ifah. Ta'ifah artinya sekelompok orang dari umatku yang menampakkan kebenaran. Zahirina al-haqq. Yang diistilahkan oleh para ulama, at-ta'ifah al-mansurah. Sekelompok orang yang Allah bela, yang Allah tolong. Nah, ciri dari ta'ifah mansurah itu, la yadurruhum man khadhalahum. Kalau ada orang yang merendahkan mereka, maka itu nggak masalah, nggak membahayakan mereka. Kalau ada orang yang khalafahum, menyelisihi mereka, menentang mereka, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka. Nah, maka kalau antum mengaku berdakwah
kepada Al-Quran dan As-Sunnah, atau mengaku mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan sunnah, tapi kok ada orang yang ngece dikit atau baper. Ada orang yang mencaci maki atau ya terpicu sumbunya misalnya. Atau merasa dilecehkan atau merasa direndahkan macam-macam. Maka ketahuilah ini bukan ciri Taifah Mansurah. Taifah Mansurah dilecehkan, dihina, dicaci maki, nggak masalah. Yang penting terus dakwah. Atau ada yang khalafahum, menyelisih mereka, yang menuduh mereka mujassimah, menuduh khawarij, menuduh ekstrim macam-macam, nggak masalah, silakan tuduh sebanyak-banyaknya. Tidak membahayakan kami, tidak membahayakan Ahlussunnah. Hatta yatiya amrullahi wa hum zahiruna 'alan nasi. Sampai datang perkara Allah. Perkara Allah ini maksudnya adalah kematian. Dan mereka zahiruna 'alan nas, mereka ditolong oleh Allah ketika menghadapi manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Idzan fad-dinu mahfuzun. Maka kesimpulannya, agama pasti akan dijaga oleh Allah. Wal Qur'anu mahfuzun, Al-Qur'an juga dijaga oleh Allah. Was sunnatu mahfuzatun, dan sunnah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La yumkinu an yudayya al-haqqu. Tidak mungkin kebenaran akan hilang. Wa la yumkinu an yakhluwa zamanun minal azminati bi alla yujada fihi muwahhidun abadan. Dan tidak mungkin kosong suatu masa, tidak mungkin ada suatu masa yang kosong, sehingga ketika itu tidak didapati adanya orang yang bertauhid sama sekali. Nggak mungkin. Pasti ada, walaupun cuma satu orang dalam satu dunia mungkin. Walaupun satu orang, pasti ada. Liannahu idza khala al-'alamu min at-tauhid wal imani qamatil qiyamatu. Karena kalau alam semesta ini kosong dari tauhid dan dari iman yang benar, dari akidah yang benar, maka itu artinya sudah terjadi kiamat, sudah datang kiamat. Wa hadza yakunu fi akhir zamani. Dan kondisi seperti itu, kondisi di mana alam semesta kosong dari tauhid, kosong dari akidah yang benar, itu terjadinya nanti di akhir zaman. Ba'da wujudi alamatis sa'atil kubra. Setelah terjadinya tanda-tanda hari kiamat yang besar. Fata'ti rihun thayyibatun minal yamani. Di antara tanda kiamat yang besar akan datang angin yang baik. Angin yang baik artinya angin yang tidak kencang dan anginnya wangi. Ya, anginnya nggak kencang, sepoi-sepoi, dan anginnya wangi. Yang datang dari arah negeri Yaman. Taqbidu arwahal mu'minina wal mu'minati. Yang mana angin ini akan mencabut nyawa dari orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun orang beriman perempuan. Ya, ketika dihirup oleh orang beriman, mereka mati. Mati dengan nyaman, mati dengan tenang. Adapun ketika dihirup oleh orang-orang kafir, akan keluar darah dari lubang-lubang tubuh mereka, akan keluar dari telinga, akan keluar dari hidung dan lain-lain, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Wa fil hadits sahihi annahu la yabqa ahadun illa qabadathu hatta law dakhala ahadukum fi kabadi jabalin la dakhalat alaihi hatta taqbidahu. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya angin tersebut, atau bahwasanya la yabqa ahadun, tidak tersisa satu orang pun yang beriman illa qabadathu, kecuali angin tersebut mencabut nyawanya. Sampai-sampai ada salah seorang di antara kalian yang masuk ke dalam lubang-lubang gunung, ke dalam gua-gua di dalam gunung, la dakhalat alaihi, maka angin tersebut akan masuk ke dalam lubang gunung tersebut. Hatta taqbidahu, dan angin tersebut akan mencabut nyawanya. Di sini disebutkan di catatan kaki riwayat Muslim dari hadisnya Amr bin As di kitab Al-Fitan, bab
khurujud dajjal. Kemudian wa fihi anna riha takhruju min qibalis syami. Dan di dalam hadis tersebut juga ada riwayat lain bahwasanya angin yang datang itu datang dari negeri Syam, bukan dari Yaman. Wa huwa kadzalika fi musnadil Imami Ahmad, dan ini juga disebutkan dalam musnad Imam Ahmad. Nah, jadi ada dua versi. Ada dua riwayat yang menyebutkan arah datangnya angin. Ada yang mengatakan dari Yaman, ada yang mengatakan dari Syam. Fala yubqa illal kafaratu. Maka ketika itu terjadi, sudah mati semua orang-orang yang beriman, tidak ada yang tersisa kecuali orang kafir. Al-kafarah ini jamak taksir ya. Seperti talabatul ilmi. Ya. Jamak taksir artinya para penuntut ilmu. Al-kafarah artinya orang-orang kafir. Wal kafaratu ghairu muwahhidina. Dan orang kafir tentu bukan orang yang bertauhid. Maka ketika itu fayakhlu zamanu min muwahhidin. Di masa itu yakhlu kosong zaman, kosong masa dari orang yang bertauhid. Sama sekali nggak ada. Nanti itu di akhir zaman. Ya, ketika sudah ditiup angin yang thayyib tadi, maka hilang semua orang bertauhid, mati semua. Sehingga tidak tersisa lagi. Adapun sebelum itu akan selalu ada orang yang bertauhid dan mendakwahkan tauhid. Fataqumus sa'atu, maka ketika itu terjadi, ya, maka datanglah hari kiamat. Hum fi dzalika hasuna rizquhum, ya daru aishuhum. Dan ketika itu orang-orang kafir tersebut rezekinya bagus, artinya harta mereka berlimpah dan kehidupan mereka berputar. Kemudian yatamatsaluhum asy-syaitan wa ya'muruhum bi ibadatil authani. Kemudian setan menyerupakan diri seperti mereka, seperti manusia, dan menyuruh mereka untuk menyembah berhala lagi. Ya, sebagaimana hadis yang sahih bahwasanya la taqumus sa'ah hatta tu'badal authan. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ketika berhala-berhala sudah mulai disembah lagi, sudah disembah. Fa'alaihim taqumus sa'atu, maka kepada merekalah kiamat akan terjadi. Merekalah orang-orang yang akan merasakan ngerinya hari kiamat. Ketika langit runtuh, ketika gunung-gunung dibalikan, ketika bumi retak, menelan semua yang ada di atasnya, ya, ketika matahari ditumbuk dengan bumi dan seterusnya, yang merasakan itu orang-orang kafir. Orang-orang beriman tidak merasakannya karena mereka sudah mati duluan dengan nyaman. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Wa bihadza yatabayyanu anna al-Qur'ana mahfudhun was sunnata mahfudhatun was syari'ata mahfudhatun. Maka dari sini jelaslah bahwasanya Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah, sunnah akan dijaga oleh Allah, was syari'atu mahfudhatun, syariat juga akan dijaga oleh Allah. Wa hadza ad-dina mahfudhun, dan agama ini juga dijaga. Ini masih ataf ya kepada Al-Qur'ana, sehingga hadza ini fi mahalli nasbin, menempati posisi nasab. Din dia badal dari hadza, sehingga din juga mansub. Jadi wa hadza ad-dina mahfudun. Wa ahlal imani wa tauhidi. Ahla mansub karena ataf kepada Al-Qur'ana tadi. Al-imani dia majrur karena sebagai mudhaf ilaih dari ahla. Wa tauhidi ini ataf kepada al-imani. Jadi dia majrur ya, bukan mansub. Jadi kalau kita takdirkan wa ahlal imani wa ahlat tauhidi, seperti itu. Orang-orang yang beriman dengan benar dan orang-orang yang bertauhid baquna akan terus ada. Ila qurbi qiyamis saati, sampai mendekati terjadinya kiamat. Maka boleh kita katakan ya, orang baik akan selalu ada sampai kiamat. Ketika kiamat baru nggak ada mereka. Orang yang di atas kebenaran akan selalu ada sampai kiamat.
Ketika kiamat baru mereka nggak ada. Hadza ma'na qaulil muallifi rahimahullahu. Inilah yang dimaksud oleh perkataan Imam At-Tabari, fa amara bihi wa ahatahu. Allah perintahkan atau untuk mengikuti Rasulullah, wa ahatahu, dan Allah akan jaga, Allah akan lindungi orang yang berpegang kepada sunnah. Wa tawakkala bihifdhihi, nah, itu Al-Quran ya. Wa amara bihi, dan Allah perintahkan untuk ikuti Al-Quran. Wa ahatahu, dan Allah akan jaga Al-Quran. Wa tawakkala bihifdhihi, dan Allah tanggung penjagaannya. Wa dhamina idharahu ala dini kullihi, dan Allah akan jamin kemenangan Islam di atas semua agama. Walau karihal musyrikuna, walaupun orang-orang musyrikin tidak suka. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala katakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Agar Allah memenangkan beliau, memenangkan Islam di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikuna, walaupun orang-orang musyrikin tidak suka. Surat At-Taubah 33. Wa hadza wa'dun min Allah, ini adalah janji dari Allah. Fa'ala raghmi unufil musyrikina, maka raghima anfun itu raghima artinya berdebu ya. Anfun artinya hidung, hidung yang berdebu. Dan ini ungkapan orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek ya. Ini fa'ala raghmi unufil musyrikina, ini maksudnya sungguh merugi orang-orang musyrikin gitu. Fa inna hadzal dina zahirun wa mansurun, karena agama ini akan menang dan akan dibantu oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Kama qala al-'allamatu Ibnul Qayyim fil Kafiyati Syafiyati, sebagaimana Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Kafiyah Syafiyah, atau juga disebut dengan Nuniyah Ibnu Qayyim, boleh mengatakan, wad-dinu mumtahanun wa mansurun fala ta'jab fahadhihi sunnatur rahmani. Agama ini akan diuji namun akan dibela. Fala ta'jab, jangan kau heran dengan hal itu. Fahadhihi sunnatur rahmani, ini adalah sunnah Ar-Rahman, sunnatullah. Dalam kitab Nuniyah Ibnu Qayyim, wan nasul baiti fin Nuniyati Ibnul Qayyim, dan nas bait ini ada dalam Nuniyah Ibnu Qayyim. Wal ma'rufatu bisyafiyatil kafiyah, dan kitab Nuniyah Ibnu Qayyim dikenal juga dengan kitab Asy-Syafiyah Al-Kafiyah. Kalau di sini wal haqqu mansurun wa mumtahanun, nah, mansurnya duluan. Fala ta'jab fahadi sunnatur rahmani. Ya, nampaknya setelah ditahqiq, ya ternyata yang ada dalam kitab Nuniyah Ibnu Qayyim mansurun duluan ya. Di catatan kaki nampaknya dari pentahqiq atau editor mungkin. Karena kan yang di atas, yang di syarah ini nampaknya hafalan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah. Fadinu mansurun lakin la budda minal imtihani. Maka agama akan ditolong oleh Allah. Agama Islam akan ditolong. Orang yang memperjuangkan Islam, memperjuangkan tauhid akan ditolong oleh Allah. Namun la budda minal imtihan, harus diuji dulu. Ya, untuk mengetahui kekuatan dari lempengan besi harus dipukul dulu. Untuk mengetahui kekuatan lempengan baja harus diterpa dulu, bahkan dibakar dulu, baru ketahuan betapa kuatnya. Ya, maka itulah tujuan adanya ujian ya, untuk mengetahui seberapa kuat kita. Ya. Kita yakin akan ditolong oleh Allah, cuman kita kuat nggak sampai pertolongan itu datang. Maka siapa yang diuji dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, bersabarlah. Ya, kalau antum ingin buktikan antum itu kuat, sabarlah sampai datang pertolongan. Qauluhu tsumma astafa min khalqihi rusulan.
Al-Imam At-Tabari mengatakan, kemudian setelah itu Allah Ta'ala memilih dari para makhluknya seorang rasul. Memilih seorang rasul dari para makhluknya. Kemudian Syekh Abdul Aziz menjelaskan, istafa yakni ikhtara. Istafa maknanya adalah memilih. Maka Mustafa orang yang dipilih. Di antara nama Rasulullah SAW adalah Al-Mustafa. Artinya orang yang dipilih. Ikhtara subhanahu rusulan. Hum afdalun nasi nasaban wa khalqan wa khuluqan wa ilman. Allah Ta'ala memilih para rasul. Yang mana para rasul itu adalah orang yang paling afdal, yang paling baik nasabnya, paling baik rupanya, fisiknya, paling baik akhlaknya, dan paling baik ilmunya. Dan ini semua nabi dan rasul demikian, ya. Semua nabi dan rasul mereka adalah orang yang paling baik nasabnya. Artinya nasab mereka tidak ada zina. Bukan berarti nasabnya para nabi semuanya bertauhid, tidak. Ya, tapi di nasabnya para nabi tidak ada yang zina. Allah lindungi dari zina. Ya, tidak ada anak haram di situ, nggak ada anak zina. Dan bersih, ya, sampai ujungnya. Dan mereka adalah orang yang paling sempurna fisiknya, paling sempurna akhlaknya, dan sempurna ilmunya. Dan Allah Ta'ala katakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu yaitu Allah Maha menciptakan apa yang Ia kehendaki, dan Allah Maha memilih apa yang Ia kehendaki. Maka lahumul khiyaratu. Dan bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka persekutukan. Al-Qasas ayat 68. Nah, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah pilih pasti itu yang terbaik. Dan ketika Allah memilih sebagian orang sebagai rasulnya, sebagai nabinya, maka pasti itu yang terbaik. Manusia nggak bisa request, ya. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih siapa yang berhak untuk menjadi nabi atau rasulnya. Ungkapan yang masyhur dari para ulama, al khairu khiratullah. Kebaikan itu adalah apa yang Allah pilihkan. Nah, yang Allah pilihkan dari kalangan manusia untuk menjadi rasul, pasti itu yang khair, itu yang terbaik. Demikian juga ya dalam masalah takdir, apa yang Allah pilihkan untuk kita, peristiwa yang Allah pilihkan untuk terjadi pada kita, itu yang terbaik buat kita. Wa huwa alimun bidzawati allati tasluhu lil gharsil karamati. Dia yaitu Allah Maha mengetahui terhadap zawat, terhadap makhluknya yang layak untuk ditanam, dimasukkan ke dalamnya kemuliaan. Maksudnya Allah yang lebih tahu di antara manusia yang ada di muka bumi siapa yang layak untuk membawa risalah, membawa syariat, menyampaikan syariat. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Ta'ala katakan, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dan Allah lah yang Maha memilih utusan-utusan dari kalangan para malaikat. Malaikat banyak, tapi yang Allah pilih untuk menjadi utusan, untuk menyampaikan wahyu, yaitu sebagian. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Manusia banyak, tapi Allah pilih untuk menjadi utusan dari kalangan manusia sebagian. Surat Al-Hajj ayat 75. Fakhtara min khalqihi rusulan lihamli risalati. Maka Allah memilih dari para makhluknya para rasul untuk membawa risalah. Wa huwa subhanahu wa ta'ala a'lamu bi ahwali ibadihi. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya. Wa ma yuslihuhum. Dan apa yang membuat mereka baik. Ya. Wa ma yuslihuhum aslaha yuslihu. Apa yang membuat mereka manusia menjadi baik. Wa alaihim biman yakhtaru.
Dan Allah yang lebih tahu di antara mereka siapa yang layak untuk dipilih. Qauluhu ibta'atsahum bid-du'a'i ilaihi wa amarahum bil qiyami bihi. Al-Imam At-Tabari mengatakan Allah mengutus para rasul tersebut bid-du'a untuk berdakwah ilaihi kepada Allah. Wa amarahum bil qiyami bihi, dan Allah perintahkan mereka para rasul untuk menegakkan tauhid bil qiyami bihi. Bihinya kembali kepada ad-du'a ilaihi. Allah perintahkan mereka untuk menegakkan dakwah kepada Allah. Maksudnya apa? Tauhid. Jadi pelajaran penting dari perkataan beliau di sini adalah bahwasanya kita berdakwah kepada manusia, mengajak mereka kepada Allah untuk mentauhidkan Allah. Ya, bukan mengajak mereka kepada diri kita. Ya, bukan mengajak mereka untuk menggandrungi slogan-slogan kita. Gitu. Jamaah punya slogan sendiri. Kemudian kita mempengaruhi audiens supaya gandrung dengan slogan yang kita miliki, dengan ciri khas kita, dengan keunikan kita. Ini bukan dakwah ini. Ini entertainment ini. Ya, nggak boleh seorang dai dia bersengaja memiliki sebuah ciri khas, kemudian mengajak audiensnya untuk menyukai ciri khas itu. Nggak boleh. Ini bukan dakwah namanya. Ini entertainment. Tapi kalau dia tidak bersengaja, artinya dia natural saja, kemudian dia punya ciri khas tertentu, orang suka sama itu, ya nggak masalah. Ingat, dakwah itu kepada Allah, bukan kepada diri kita. Bukan kepada ormas, bukan kepada partai, bukan kepada yayasan, bukan kepada radio, bukan kepada website, bukan kepada TV atau yang lainnya, bukan. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memerintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah. Yad'una ilallahi ala basiratin. Mereka para rasul mendakwahkan manusia kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Wa yad'una an-nasa ila tauhidillahi. Dan mereka mendakwahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah. Wa ya'murunahum bitauhidi. Mereka memerintahkan manusia untuk bertauhid. Nah, ini ya, jadi makna amarahum bil qiyami bihi maksudnya adalah ya'murunahum bitauhidi. Memerintahkan manusia untuk bertauhid. Wa yuhadzirunahum minasyirki. Dan mereka para rasul mentahdzir manusia dari kesyirikan. Mengajak manusia untuk menjauhi kesyirikan. Wa amarahum bil qiyami bihi. Dan memerintahkan manusia untuk menegakkan tauhid. Wa amarahum bil jihadi wal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari. Memerintahkan manusia untuk berjihad, amar ma'ruf nahi munkar. Wa amarahum bis sabri 'ala jahalati khalqihi. Dan para rasul memerintahkan umatnya untuk bersabar atas gangguan dari orang-orang bodoh di antara para makhluk. Jahala artinya orang-orang bodoh. Ini sama seperti kafarah tadi ya. Al-kafaratu, at-talabatu, al-jahalatu. Jamak taksir. Bersabar dari gangguan orang-orang bodoh. Dan orang-orang bodoh itu banyak. Ya, makanya di sini disebut dengan bentuk jamak taksir. Ya. Orang bodoh dengan orang yang alim lebih banyak mana? Pasti lebih banyak yang bodoh. Pasti. Ya. Maka orang bodoh itu banyak, dan gangguan kalau dari banyak orang tentunya lebih menyakitkan. Kalau yang ganggu 1, 2 mungkin masih enteng, tapi kalau yang ganggu banyak tentu lebih berat. Tapi wajib bersabar. Li'anna da'iyata labudda an yusibahu adzan. Karena seorang yang berdakwah pasti akan ditimpa gangguan, akan terkena gangguan. Ya, kalau antum nggak mau kena gangguan, ya udah antum ongkang-ongkang kaki di rumah. Ya, main HP udah. Gak usah dakwah. Ya, kalau antum dakwah pasti kena gangguan. Sabar. Ya, jadi seorang dai itu harus punya mindset gangguan dalam dakwah itu makanan sehari-hari. Itu mindset seorang dai. Ketika ada gangguan, ada celaan, ada bulian, caci maki macam-macam, dituduh macam-macam, santai.
Ini seperti makan sehari-hari gitu ya. Karena memang orang dakwah pasti akan diganggu ya. Kalau antum nggak mau diganggu, udah antum rebahan di rumah ya, nggak usah dakwah. Qauluhu was-sabri ala ma nabahum fihi min jahalati khalqihi. Kata At-Tabari, para rasul mengajak umatnya untuk bersabar atas apa yang menimpa mereka berupa gangguan dari orang-orang yang jahil. Warusuluhum qudwatun nasi. Para rasul adalah teladan bagi manusia. Usibu bil adza. Mereka juga terkena gangguan. Fanuhu atau Fanuhun alaihissalamu. Nabi Nuh alaihissalam. Mana sudah kita bahas ya. Nabi Nuh menurut siapa? Ad-Dimyati termasuk yang mu'rab. Ya, berarti Nuhun gitu ya. Kita baca dengan tanwin Nuhun. Nuhun alaihissalamu, Nabi Nuh alaihissalam sabara wa sabara. Beliau bersabar dan sabara. Apa bedanya sabara dengan sabara? Kalau sabara sabar. Kalau sabara tahammala sabra. Menahan sabar. Ya, mirip ya. Sabara bersabar, kalau sabara tahammala as-sabra. Menahan sabar, berusaha menjaga sabar itu tetap langgeng. Nah, kalau sabara bisa jadi cuma sebentar. Sabar sebentar, habis itu marah gitu ya. Maka yang seperti itu sudah disebut sabara. Tapi kalau sabara, dia berusaha sabar itu terus ada, sabarnya terus ada. Langgeng. Ya, tahammul, dia berusaha menahan supaya nggak marah, supaya nggak jengkel, supaya nggak melakukan sesuatu yang di luar syariat. Wada'allaha, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makatha yad'u ila Allahi alfa sanatin illa khamsina amman. Dan beliau terus menerus, makatha di sini artinya terus menerus berdakwah kepada Allah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. Telah kami utus Nuh kepada kaumnya. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Dan beliau hidup di tengah kaumnya, artinya berdakwah, selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Ya, surat Al-Ankabut ayat 14. Ya, saya pernah nulis artikel judulnya berapa usia Nabi Nuh alaihissalam. Nanti antum bisa googling ya. Berapa usia Nabi Nuh alaihissalam. Al-Imam Ibnu Katsir, saya sebutkan di situ. Ibnu Katsir membawakan ada 4 pendapat. Ada 6 pendapat. Ada 6 pendapat tentang berapa usia Nabi Nuh. Berdasarkan ayat ini ya. Karena di sini disebutkan falabitha fihim. Labitha artinya tinggal gitu ya. Tidak menggunakan kata-kata da'a ilaihim ya. Tidak dikatakan Nabi Nuh berdakwah kepada mereka 950 tahun, tapi labitha fihim. Nabi Nuh tinggal 950 tahun. Maka ada 6 pendapat, ada 6 pemahaman ulama. Pendapat pertama, pendapat Qatadah, bahwasanya Nabi Nuh usianya 950 tahun. Artinya 950 itu total usia Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh dari lahir sampai meninggal 950 tahun. 950 tahun. Pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Abbas. Bahwasanya usia Nabi Nuh itu 1050 tahun. 1050 tahun. Artinya 100 tahun Nabi Nuh belum dakwah. Ya, 100 tahun belum dakwah, kemudian 950 tahun dakwah baru meninggal. Kemudian yang ketiga pendapat Ka'ab al-Ahbar. Usia Nabi Nuh 1020 tahun. Berarti Nabi Nuh 70 tahun hidup belum dakwah.
Ya, kemudian baru setelah itu diutus jadi rasul, dakwah 950 tahun. Yang keempat pendapat Wahab Ibnu Munabbih, usia Nabi Nuh 1400 tahun. Nah, berarti Nabi Nuh hidup 450 tahun, belum jadi rasul, belum jadi nabi. Ya, kemudian diutus jadi nabi, kemudian dakwah 950 tahun baru meninggal. Kemudian pendapat Aun bin Abi Syaddad, umur Nabi Nuh 1650. Ya, pendapat Aun bin Abi Syaddad, umur Nabi Nuh 1650 tahun. Berarti Nabi Nuh hidup 700 tahun, belum dakwah, belum jadi nabi. Kemudian setelah itu baru jadi nabi 950 tahun. Yang terakhir pendapat Ikrimah. Pendapat Ikrimah, Nabi Nuh usianya 1700 tahun. Berarti 750 tahun belum jadi nabi, baru setelah itu jadi nabi 950 tahun baru meninggal. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Abbas. Usia Nabi Nuh 1050 tahun. Berarti Nabi Nuh hidup 100 tahun belum jadi nabi, jadi manusia biasa. Setelah itu Allah utus jadi nabi dan rasul. Kemudian dakwah 950 tahun baru meninggal. Jadi total usianya 100 plus 950, 1050. Dan kata para ulama, usia umatnya Nabi Nuh juga semisal itu, semisal dengan Nabi Nuh. Jadi bukan Nabi Nuh jadi orang yang abadi dibandingkan umatnya. Enggak, umatnya juga sekitaran itu. Ada yang, ya mungkin ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun, ada yang 975, gitu ya, ada yang 1100, sekitaran beliau. Nah, jadi antum bayangkan ya, Nabi Nuh berdakwah sampai ratusan tahun, sampai 950 tahun. Wahum yu'dunahu, dan selama itu kaumnya mengganggu beliau. Wa yusubbunahu, dan mencela beliau. Wa yadribunahu, dan memukul beliau. Artinya memberikan gangguan fisik. Tidak hanya pukulan tentunya ya, memberikan gangguan fisik. Yaquluna innahu majnunun, mereka mengatakan Nabi Nuh gila. Ya. Dan itu 950 tahun. Ya. Dan sekarang antum, yang antum ketika antum dakwah, antum diganggu, berapa tahun sih antum diganggu? Kadang-kadang mungkin nggak sampai tahun-tahunan nih, cuma berapa menit antum mungkin di EC di kolom komentar, antum dicela, direndahkan. Cuma berapa menit antum sudah panas, antum sudah ngegas, ya antum sudah nggak sabar. Nabi Nuh 950 tahun diganggu. Subhanallah. Ya. Dan ini juga renungan buat kita ya, bahwasanya sepahit apapun hidup kita di dunia ini, ya, maka kita hidup di dunia ini sebentar. Umatnya Rasulullah SAW di sekitaran beliau juga, sekitar 60 tahun, ya mungkin 65, mungkin 59, mungkin 58, mungkin 55, sekitaran itulah. Ya. Jadi kalau kita ditimpa oleh Allah kemiskinan, hidup yang susah, ya cuma paling berapa tahun. Ya, antum mulai dewasa 15 tahun. Andai kan umur antum 60 tahun aja, dan selama itu antum nelongso, antum sengsara, ya paling berapa tahun itu? 60 kurang 15. Ya cuman 45 tahun antum susah. Coba kalau antum bayangkan antum jadi umatnya Nabi Nuh alaihissalam, ribuan tahun. Bisa sabar nggak? Ya. Diganggu, hidup susah ribuan tahun. Jadi alhamdulillah kita jadi umatnya Rasulullah, masa hidupnya sebentar. Ya, maka kalau antum ditimpa dengan kesusahan hidup, kemiskinan, ya susah cari uang macam-macam, sabar. Ya paling berapa? Paling 40 tahun, paling 45 tahun. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kemudahannya sama antum. Ya Allah kasih rezeki yang banyak, ya Allah kasih rumah, Allah kasih istri yang banyak, Masya Allah. Ya, fayaqulu, dan Nabi Nuh mengatakan, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku
karena mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu. Alfasanatin illa khamsina amman. Ya, selama 950 tahun Nabi Nuh seperti itu. Dicela, dibilang gila, diberi gangguan fisik, dan selama itu Nabi Nuh berdoa terus. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dicela lagi, diganggu fisik lagi, berdoa lagi. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, dan seterusnya. Wa madzalika ma amana ma'ahu illa adadun qalilun. Walaupun demikian, tidak ada yang beriman kepada beliau dari manusia kecuali sedikit saja. Raqibu ma'ahu fis safinati, yang mana yang sedikit ini ikut naik bersama Nabi Nuh ke atas kapal. Qallallahu anhu annahu, Allah Ta'ala katakan bahwasanya Nabi Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, aku telah berdoa untuk kaumku siang dan malam. Ini dalil bahwasanya Nabi Nuh selalu berdoa. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Diganggu lagi, doa lagi. Diganggu lagi, doa lagi. Dan kata sebagian ulama, Nabi Nuh disebut sebagai Nuh dari kata-kata nahayanuhu. Nahayanuhu nuhan, artinya mengeluh. Ulama yang mengatakan seperti itu berdalil dengan ayat ini. Karena ini seolah-olah isinya keluhan. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku berdoa untuk kaumku siang dan malam. Falam yaziduhum du'a illa firara. Namun doa yang aku panjatkan tidak menambahkan kepada mereka kecuali mereka tambah lari. Apa jauh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Nah, setiap kali aku doakan mereka agar mereka diampuni oleh Allah, mereka malah memasukkan jari mereka ke telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Dan mereka menutup wajah mereka dengan pakaian mereka, dan mereka terus-menerus di atas kekufuran. Dan mereka sombong ya dengan sesombong-sombongnya. Tsumma inni da'autuhum jihara. Dan aku tambah keras lagi mendoakan mereka. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Dan aku dakwahkan mereka terang-terangan, dan aku juga dakwahkan mereka sembunyi-sembunyi. Nah, ini bagaimana lihat effortnya Nabi Nuh untuk berdakwah. Ya. Dan itu beliau lakukan 950 tahun. Fasobara wa sabara. Maka Nabi Nuh bersabar dan bertahan untuk sabar. Walam yadurrahu. Dan beliau semua yang beliau alami tidak membahayakan diri beliau. Wa kadzalika tataba'al anbiya war rusul. Dan demikian juga terus-menerus para nabi dan rasul demikian. Ya, mereka mendapati gangguan dan mereka bersabar. Waqad uridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra'i. Dan telah dipaparkan, dihamparkan di hadapan Nabi SAW. Maksudnya di malam Isra Mi'raj. Ya, dipaparkan kepada beliau di langit. Qala, kata Nabi SAW, uridat alayyal umamu. Dihamparkan di hadapanku umat-umat. Fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaitu. Dan aku melihat ada nabi, bersamanya hanya ada ruhait. Tadi ruhait disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz 3 sampai 10. Jadi pengikutnya hanya antara 3 sampai 10 orang. Ya katakanlah 5 gitu ya. Seorang nabi ini, nabi pengikutnya cuma 5. Nabi pengikutnya 5. Alhamdulillah yang ikut kajian malam ini 37. Masya Allah. Jauh lebih banyak daripada 5 ya. Makanya antum, kalau antum ngajar ya, yang datang 1, 2 nggak masalah. Alhamdulillah ya. Antum dapat ilmu, ya dengan antum ngajar, antum nambah ilmu, antum dapat pahala. Nggak masalah yang ikut 1, 2, nggak masalah. Karena jumlah itu bukan patokan keberhasilan. Jumlah bukan patokan kesuksesan dakwah. Ada nabi yang pengikutnya cuma antara 3 sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani. Ada nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Ada nabi yang enggak punya pengikut.
Hadis Bukhari Muslim. Ya. Maka hadis yang menunjukkan bahwasanya indikator kesuksesan dakwah dari seseorang bukan jumlah audiensnya, bukan jumlah followernya, bukan. Tapi indikatornya adalah apakah dia sampai mati istiqomah mendakwahkan yang hak atau tidak. Kalau goncang di tengah jalan ya itu enggak sukses itu. Tadinya dakwahkan sunnah, di tengah jalan goncang jadi dakwahkan bid'ah. Ya, yang tadinya dakwahkan akidah Ahlussunnah, kemudian di tengah jalan jadi dakwahkan akidah Asy'ariyah, akidah Sufiyah. Ini nggak sukses ini, walaupun followernya banyak. Jadi indikator kesuksesan adalah bisa bertahan apa enggak sampai akhir. Kalau bisa bertahan sampai akhir, sampai mati mendakwahkannya hak, itulah yang sukses. Sebagaimana Nabi ini, Nabi yang nggak punya pengikut, tapi sampai akhir terus dakwah dan dakwahkan hak. Ba'dul anbiya ma tabi'ahu illa ar-rahtu. Maka sebagai nabi tidak ada yang mengikutinya kecuali ar-rahtu. Min thalathatin ila asyratin. Antara 3 sampai 10 orang. Ba'duhum ma tabi'ahu illa wahidun. Sebagai nabi pengikutnya cuma 1 orang. Ba'duhum ma tabi'ahu ahadun. Dan sebagai nabi ada yang nggak punya pengikut. Ya, maka sekali lagi indikasi kesuksesan bukan pengikut. Ya. Dan masalah berapa banyaknya pengikut, masalah berapa banyaknya murid, itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik. Jadi nggak berarti yang pengikutnya banyak, berarti ustadznya lebih pintar gitu. Nggak mesti. Yang pengikutnya sedikit, oh berarti ustadznya bodoh. Yang pengikutnya banyak, oh pintar dakwah, retorikanya bagus. Ya, dia pintar cerita macam-macam, enggak. Oh yang pengikutnya sedikit, oh bahasanya nggak enak, kaku, nggak pintar dakwah, kurang bisa retorika, nggak mesti. Ya. Sedikit banyaknya murid, sedikit banyaknya audiens, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi tentunya seorang dai dia berusaha untuk memberikan nasihat yang baik, ya dengan cara yang baik. Ba'dhum qutila, sebagai nabi ada yang dibunuh. Kalau Allah Ta'ala katakan, فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Sebagian nabi ada yang didustakan, sebagian nabi ada yang dibunuh. Al-Baqarah ayat 87. Zakaria alaihissalam qutila. Nabi Zakaria terbunuh. Wa Yahya alaihissalam qutila. Nabi Yahya alaihissalam juga dibunuh. Apakah berarti nggak sukses dakwahnya? Karena berakhir dibunuh? Enggak. Enggak demikian. Tetap sukses dakwahnya. Karena sampai mati masih dakwah, sampai mati masih mendakwahkan hak. Walam yadurrahum dzalika, dan itu tidak membahayakan mereka. Kenapa? Li'annahum addaw ma 'alaihim. Karena mereka telah menyampaikan kebenaran yang menjadi tugas mereka. Wa balaghu risalati rabbihim, dan mereka terus-menerus menyampaikan risalah Rabb mereka. Maka yang dimaksud dengan tidak membahayakan mereka artinya mereka terus istiqomah. Ya. Kalau membahayakan secara fisik mungkin iya, ya ada dai dakwah sunnah kemudian digeruduk massa, dikeroyok, jadi bengep, jadi bonyok, iya. Ya, bonyok, bengep, berdarah ya bahaya. Tapi selama dia tetap istiqomah, tetap dakwah, tidak berkurang apa yang ia dakwahkan, maka tidak membahayakan, kata Nabi. Ini maksudnya tidak membahayakan. Artinya tidak membuat mereka gentar. Ya, maka para ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, nasihat untuk kami sendiri dan juga untuk antum sekalian, dan kita ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu syar'i dan ikhlaskan niat dalam berdakwah, bahwasanya kita bukan mencari audiens, kita bukan mencari follower, kita bukan mencari duit, bukan mencari dunia, bukan mencari yang lain, tapi kita ingin menegakkan kalimatullah, kita ingin menyampaikan ilmu, kita menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, kita ingin orang-orang menunaikan hak Allah, itu dengan mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik dengan suatu apapun, dan menunaikan hak Rasulullah dengan mengikuti sunnah beliau dan tidak melakukan kebidahan. Ini niat kita yang benar, ya. Terus kita cek niat kita dan terus kita perbaiki. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita baca untuk malam hari ini.
Dan kemarin tentang cara membaca Adam, ya, kalau saya murojaah lagi, ya, yang benar kalau majrur dengan tanda fathah, ya. Adama, karena dia nama al-alam ala waznil fi'li, nama yang mengikuti wazan fi'il, seperti wazan fi'il. Jadi dia memang mu'rab, dia bisa ditasrif, tapi karena dia nama dan nama yang mirip dengan wazan fi'il, maka dia ghairu munsharif. Jadi bukan dibaca adamin kemarin, salah ya, yang benar adama. Al Islamu dinu adama. Islam adalah agamanya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan kita banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.